Halo rekan-rekan pemuda dan remaja yang dikasihi Tuhan. Saat ini kita bersyukur kepada Tuhan kalau kita masih boleh ada sebagaimana kita ada, dalam keadaan yang baik dan dalam keadaan yang penuh sukacita. Dan sore hari ini kita bersyukur juga kepada Tuhan walaupun masih melalui online, kita masih bisa menikmati setiap kebenaran firman Tuhan. Dan saat ini saya rindu kita sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Yang saya mau mengajak rekan-rekan pemuda dan remaja membaca satu kisah di dalam Alkitab, di dalam Markus 12 ayat yang ke-41 sampai yang ke-44. Saya akan bacakan. Pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak dari semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya." Nah, puji Tuhan, rekan-rekan pemuda dan remaja, saya yakin dan percaya firman Tuhan ini sudah pernah kita dengar, atau mungkin sudah sering, sudah kita hafal kisahnya. Tetapi biarlah sore hari ini kembali kita merenungkan kisah tentang persembahan dari seorang ibu janda yang miskin. Pada waktu itu, Yesus ada di dalam bait Allah dan sedang memperhatikan bagaimana orang-orang yang ada di dalam bait Allah memberikan atau memasukkan uang persembahan ke dalam peti. Dan segitu banyaknya orang yang memberikan persembahan, ada orang yang kaya yang memberikan banyak sekali, dan tetapi ada hal yang menarik perhatian Yesus, yaitu persembahan yang diberikan oleh seorang ibu janda yang miskin ini. Padahal tadi kita baca bahwa persembahan yang diberikan oleh ibu janda yang miskin ini jumlahnya 2 peser, 1 duit. Dan pada waktu itu persembahan yang diberikan atau uang yang diberikan oleh ibu janda ini adalah nilainya sangat kecil. Kalau zaman sekarang, orang atau manusia seringkali memperhatikan semua hal-hal yang nampaknya besar. Kalau ada orang yang memberikan persembahan atau memberikan sesuatu yang jumlahnya sangat banyak, itu akan dipuji. Atau ada orang yang memberikan sesuatu yang tidak seperti yang diberikan orang lain, yang berbeda dari orang lain, itulah yang seringkali diagungkan sama orang. Tetapi saat itu yang menarik perhatian Yesus adalah bukan persembahan yang diberikan oleh orang-orang kaya itu yang jumlahnya banyak, tetapi yang menarik perhatian Yesus saat itu adalah persembahan dari ibu janda yang miskin ini yang jumlahnya cuma sedikit. Zaman sekarang yang sedikit itu seringkali tidak diperhatikan oleh orang, tetapi saat itu Yesus justru memperhatikan persembahan yang diberikan oleh ibu janda yang miskin ini. Nah, apa yang membuat Yesus tertarik? Apa karena jumlah uangnya atau bentuk uangnya? Bukan ya saudara. Yesus saat itu dia ada di dalam dunia ini, tubuhnya manusia sama seperti saya dan saudara. Tetapi dia adalah Tuhan. Dia menyelidiki dan dia tahu apa yang ada di dalam hati setiap orang. Dan saat itu yang Yesus lihat bukan jumlah uangnya, tetapi bagaimana hati dari ibu janda ini mau memberikan apa yang dia miliki. Tadi di dalam ayat 44 dikatakan
bahwa ibu janda ini, Yesus bilang memberi semua yang ada padanya, seluruh nafkahnya, seluruh yang didapat olehnya. Mungkin kalau orang-orang kaya memberi jumlahnya, misalnya uangnya saya hitung dari 1 sampai 10, mereka punya 10. Mereka membeli 2 atau 4, tapi masih punya 6. Tetapi ibu janda ini punya 10 dan dia berikan 10. Disitulah Yesus melihat bahwa pemberian ibu janda ini lebih besar dari orang lain. Bahkan orang-orang kaya yang saat itu Yesus katakan memberikan dengan jumlah yang sangat banyak, dengan jumlah yang sangat besar. Nah, saudara, kita melihat Yesus bukan seperti manusia. Tuhan kita menilai bukan apa yang dilihat oleh manusia, tetapi Tuhan melihat dan menyelidiki hati setiap orang. Seperti ibu janda ini, dia memberikan semua yang ada padanya. Dia memberikan seluruh hasil kerjanya, hasil nafkahnya. Coba kalau dipikir, dia cuma punya 2. Tentu dia punya keperluan, dia punya kebutuhan. Kalau dia berikan semuanya, pasti dia nggak bisa membeli apa yang menjadi keperluan dan kebutuhannya dia. Tetapi dia menanggalkan semua keinginan, semua hal-hal untuk kepentingan dia sendiri, tetapi dia memberikan sebagai tanda ucapan syukur dia kepada Tuhan. Ibu janda ini memberikan tanpa menghitung-hitung, tanpa berpikir-pikir, tanpa punya perasaan sedih. Wah, kalau saya berikan, kan sekarang orang cenderung seperti itu. Punya 5, kalau mau diberikan semua rasanya sayang. Maunya kalau ada 5 diberikan 1 atau 2 udah cukup lah, ya kan? Tetapi ibu ini tanpa rasa sedih, tanpa rasa berpikir yang lain-lain, dia rela mengorbankan, memberikan apa yang ada padanya. Dan saat itu, itulah yang menarik perhatian Yesus. Bagaimana pengorbanan dari ibu ini. Dan yang kedua, apa yang menarik perhatian Yesus dengan persembahan yang diberikan oleh ibu ini. Tadi seperti yang saya katakan bahwa Yesus tahu segalanya. Sebelum kita cerita, sebelum kita menyampaikan, dia tahu segalanya. Keadaan kita, keadaan setiap manusia dia tahu. Dan saat itu dia tahu bagaimana hati ibu janda ini. Hati yang penuh kerelaan, penuh ketulusan, penuh sukacita. Dia ingin memberikan yang terbaik buat Tuhan. Dia nggak punya apa-apa. Tidak seperti orang lain. Tapi dia punya itu hanya 2 peser uang yang dia punya, itu yang dia berikan. Ketulusan hatinya itulah yang menarik perhatian Yesus melihat persembahan ibu janda ini. Dan yang ketiga, rekan-rekan pemuda dan remaja yang dikasihi Tuhan, apa yang membuat Tuhan Yesus begitu memperhatikan persembahan dari ibu janda ini? Sebenarnya waktu ibu janda ini memberikan, seperti yang tadi saya katakan, kalau dia berikan semua, pasti dia akan kehabisan uang. Tetapi dia memberikan disertai dengan iman percaya yang benar dan sungguh kepada Tuhan. Dia punya keyakinan yang besar kepada Tuhan yang dia sembah, bahwa kalau saya memberikan apa yang saya miliki, meskipun saya nggak punya apapun saat ini, tetapi dia punya kepercayaan bahwa dia tidak akan pernah berkekurangan. Tuhan tidak akan pernah membiarkan dia. Tuhan pasti akan mencukupkan apa yang menjadi keperluan dan kebutuhannya. Karena dia punya iman, percaya yang sungguh
dan besar kepada Tuhan, makanya dia melakukan itu. Makanya dia memberikan semuanya tanpa dia berpikir-pikir lagi. Nah, saat ini biarlah kita mau mengikuti teladan dari ibu janda yang miskin ini. Saat ini apa yang saya dan saudara miliki, kita punya keterbatasan, kita punya kemampuan yang mungkin tidak seperti orang lain miliki. Orang lain mungkin punya suara yang bagus, suara yang indah, sedangkan kita, suara kita pas-pasan. Mungkin kata orang, kalau dengar kita nyanyi, gak enak didengar telinga ya. Tetapi, jangan khawatir rekan-rekan, karena meskipun suara kita tidak seindah dan semerdu orang lain, tetapi kalau kita nyanyikan dengan hati yang tulus kepada Tuhan, bahwa kita mau memuji Tuhan, mau mempersembahkan pujian kita kepada Tuhan, Tuhan Yesus itu melihat. Bukan melihat dan mendengar suara kita, tetapi dia melihat isi hati kita. Kalau saat ini juga mungkin kita punya kemampuan bermain musik sangat terbatas dibandingkan dengan orang lain yang hebat. Atau kita punya apa yang kita miliki itu sangat terbatas, tidak seperti orang lain, milik orang lain. Tetapi biarlah itu tidak menjadi halangan buat kita untuk kita mau memberikan yang terbaik buat Tuhan. Apapun yang kita miliki, seperti ibu janda yang miskin tadi, apapun yang dimiliki sekecil apapun, mari berikanlah itu kepada Tuhan. Jangan kita mau dilihat bahwa apa yang kita berikan, apa yang kita persembahkan itu dilihat oleh orang, sehingga orang lain akan memuji kita dan mengatakan bahwa kita hebat. Tetapi biarlah saat ini, kalau kita mau memberikan apapun itu bentuknya, pujian kita, harta milik kita, pikiran kita, biarlah semuanya itu kita mau berikan dengan hati yang memang benar-benar kita rindu, mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Karena apa, saudara? Saat ini kalau melihat apa yang Tuhan sudah kerjakan di dalam kehidupan kita, tentu apa yang kita miliki nggak akan cukup untuk membalas setiap kebaikan dan perbuatan-perbuatan Tuhan yang indah dan ajaib dalam kehidupan kita. Nggak bisa kita bayar, tetapi biarlah selama Tuhan berikan kita nafas kehidupan, selama Tuhan berikan kita keadaan yang baik, pemeliharaan dan penyertaan Tuhan yang begitu sempurna dalam kehidupan kita, di tengah keadaan dunia ini, di tengah wabah COVID ya, yang saat ini sedang menakutkan banyak orang, tetapi kita lihat, kalau kita masih dalam keadaan yang sehat, bukan karena kita kuat, bukan karena makanan yang kita makan, bukan karena kita punya uang yang banyak, sehingga kalau kita sakit pun kemana kita bisa bawa. Bukan karena itu, saudara, tetapi ini bukti bahwa Tuhanlah yang memelihara kehidupan saya dan saudara. Oleh sebab itu, biarlah selama kita hidup, kita mau memberikan, kita mau mempersembahkan apapun itu yang kita miliki untuk Tuhan dengan sebaik-baiknya. Seperti ibu janda yang miskin tadi. Dia mengorbankan. Hal yang menarik yang Tuhan Yesus lihat dari ibu janda miskin ini adalah dia mempersembahkan, dia mengorbankan seluruhnya apa yang dia miliki dengan tanpa sayang-sayang atau tanpa kesedihan. Dan yang kedua, dia memberikan persembahan itu dengan hati yang penuh sukacita. Dengan hati yang tulus kepada Tuhan, dia mau memberikan yang terbaik yang dia miliki. Dan yang ketiga, dia memberikan dengan iman percaya yang sungguh, walaupun dia habis, tetapi dia percaya bahwa Tuhan akan selalu memelihara, memberkati dan mencukupi apa yang menjadi keperluan dan kebutuhannya. Dan
Saat ini mungkin kita tidak tahu bagaimana caranya kita mau menyenangkan hati Tuhan, bagaimana caranya kita mau memberikan yang terbaik, mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Tetapi biarlah kita mau berdoa, kita meminta supaya Allah Roh Kudus menolong kita, memampukan kita, memimpin kita dan membimbing kita agar kita dapat melakukan segala sesuatu, perbuatan-perbuatan, mempersembahkan apapun yang ada pada kita untuk menyenangkan hati Tuhan. Puji nama Tuhan. Untuk menutup firman Tuhan saya saat ini, saya rindu untuk sama-sama kita membaca di dalam Roma pasal 12 ayat yang ke-1, dikatakan, "Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati." Dikatakan di sini, supaya kita mau mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup. Di saat kita hidup, di saat kita masih bernafas, kita bisa memberikan yang terbaik buat Tuhan. Karena pada saat kita mati, kita udah gak bisa melakukan apapun. Sebab itu, biarlah kita mau mempersembahkan tubuh kita, apapun yang ada di dalam tubuh ini, mulut kita, mata kita, tangan kita, kita bisa melakukan apapun yang dapat menyenangkan hati Tuhan, kerjakanlah. Dan juga biarlah kita mempersembahkan persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Dan biarlah Allah Roh Kudus yang akan menolong saya dan saudara, menolong rekan-rekan pemuda dan remaja untuk memampukan kita dapat memberikan persembahan apapun itu bentuknya, sesuatu yang berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Puji nama Tuhan. Renungan saya akhiri sampai di sini. Kita akan sama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan, saat ini kami bersyukur kepada Engkau karena kami mempunyai Tuhan yang ajaib dan luar biasa di dalam kehidupan kami. Kalau kami masih boleh ada Tuhan saat ini dalam keadaan yang baik dan diberkati oleh Tuhan, kami tahu Tuhan bukan karena kuat dan gagah kami, tetapi semua karena kasih, kemurahan dan kebaikan Tuhan yang selalu menyertai kehidupan kami. Biarlah Tuhan, selama kami hidup di dalam dunia ini, selama kami masih bernafas, Allah Roh Kudus memampukan kami, menolong kami, untuk kami dapat melakukan dan memberikan, mempersembahkan apa yang berkenan kepada Tuhan. Tolong kami Tuhan, karena kami tidak tahu apa yang harus kami kerjakan dan kami lakukan tanpa Tuhan yang menyertai kehidupan kami. Oleh sebab itu Tuhan, meteraikan kebenaran firman-Mu, biar Tuhan tanamkan di dalam hati dan pikiran kami, tidak hanya kami dengar Tuhan, tetapi biarlah kami lakukan di dalam kehidupan kami. Dan bersama dengan Tuhan, kami akan mampu melakukan segala perkara, dan bersama dengan Tuhan, kami akan cakap Tuhan, untuk melakukan apapun juga Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua, dengan berkat-berkat-Mu, baik jasmani maupun berkat rohani. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepada Engkau, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.